Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami, waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang lagi di rumah-Mu hanya untuk bersekutu dengan Engkau, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Itu adalah satu hal yang sangat indah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, yang Maha Kudus. Bapa, terima kasih kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, Kupandang Hari Esok. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan
mulia dan agung kasih-Nya. Agung dan mulia, nama-Mu Tuhan. Agung dan mulia, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, agung dan mulia nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami mengucap syukur Bapa atas nama di atas segala nama, yaitu nama yang sudah menyelamatkan kami, nama yang sudah mengampuni kami, dan nama yang sudah menolong kami. Terima kasih Bapa untuk nama Yesus, nama di atas segala-galanya ya Bapa, nama di atas segala nama. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan di tahun yang baru. Amin. Praise God. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, oh ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntun
menuntunku ke negeri yang kekal, menuntunku ke negeri yang kekal. Amen, praise God. Tuhan yang menuntun kita untuk membawa kita kepada negeri yang kekal. Amen, praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. What a friend we have in Jesus. Our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Having Jesus, our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not care everything to God in prayer. Every triumph and temptation, is there troubles anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. And we find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? But with a lot of care. Precious Saviors, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arm He'll take and shield down. We'll find a solace there. Do thy friends despise, forsake thee?
Take it to the Lord in prayer. In His arm He'll take it, shield you. Down we'll find a solace there. Down we'll find a solace there. Take it to the Lord in prayer. What a friend you are. What a Savior. Christ my Savior. What a Savior. What a friend you are. What a Savior. Christ my Savior, the Son of the living God. Christ my Savior, we worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus. Christ my Savior. Benar Tuhan, we give you all the praise and the glories. Christ my Savior, what a Savior, what a friend you are. We praise you, Lord, we give you praise, we worship you, and we thank you, Lord, for everything that you have done for us and everything that you have been given us, Lord. Thank you so much, Lord, for today, such a beautiful day today that you have blessed us. In fact, every day it is a beautiful day. Thank you, Lord. Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Bapa. Tuhan terus urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus mengajar kami, menolong kami, memimpin kami, dan yang akan terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Bersabdalah Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Dia Tuhan yang maha kuasa.
di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua ada baik-baik saja ya, karena Tuhan kita dahsyat ya. Tuhan yang masih terus menyertai kita semua sampai pada hari ini ya. Kita sudah memasuki di hari yang ke-12 ya, di bulan Januari di tahun yang baru ya, the blessing years of 2025. Amin. Praise God. Tuhan yang masih terus menolong kita, memimpin kita, menyertai kita, dan juga mengajar kita akan kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God ya. Saudara, kita saat ini sedang diperhadapkan dengan cuaca yang tidak menentu ya, tetapi Tuhan kita masih memegang kendali. Tuhan yang masih mengatur dan mengontrol setiap cuaca yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Praise God ya. Kita juga harus berdoa untuk kejadian di California ya, di Los Angeles. We must pray for those people. Yeah, those people need God. They really, really need God right now because they just don't know what to do. Ya, jadi we must pray for them. Ya, we must thinking about them. Ya, kita harus mengingat orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, orang-orang yang memerlukan pengampunan dosa yang daripada Tuhan ya, dan juga terlebih-lebih yang memerlukan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Praise God. Jangan lupa bawa mereka di dalam doa ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia pasti akan mengampuni orang-orang yang mau datang kepadanya dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan pasti mau mengampuni dan menerima mereka dan menyelamatkan mereka. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Hari ini kita sama-sama mau belajar. Tidak terasa ya saudara, waktu begitu cepat berlalu ya. Kita sudah berada di minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru ya, di tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, tetapi puji Tuhan semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau buka Alkitab kita dan kita sama-sama mau belajar dari Injil Yohanes ya, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ya, Injil Yohanes 1 pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ya. First John chapter 5 verses 18 until the 21 ya. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Mari sama-sama kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Silakan dibaca. Praise God. 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 21. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi di 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Silakan dibaca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ini Rasul Yohanes sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat kitab Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ke-5. Lalu tidak berbuat dosa. Setiap orang, bacakan lagi.
kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, jadi di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, yaitu roh mereka yang sudah dilahirkan kembali, karena kita semua tadinya, sebelumnya kita semua itu roh kita sudah mati ya, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa dari Adam, keturunan Adam, orang berdosa. Oleh sebab itu kita semua sudah terpisah dari Allah. Oleh sebab itu setelah kita dihidupkan kembali, roh kita dihidupkan kembali oleh Tuhan, maka kita semua hidup lahir dari Allah. Artinya kita semua sudah diperbaharui ya. Jadi roh kita, spirit kita itu diperbaharui, dilahirkan kembali oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga kita tidak berdosa, maksudnya tidak mau berbuat dosa lagi ya. Jadi kita mau bacakan satu kali lagi. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah Ya, jadi sudah jelas kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Jadi karena mereka sudah dilahirkan kembali rohnya ya. Jadi oleh sebab itu yang lahir dari Allah ya. Jadi itu spirit kita yang sudah dilahirkan kembali ya, sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Artinya itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Nah, kita teruskan lagi. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia itu artinya Tuhan Yesus. Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya ya. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah ada yang melindunginya, yaitu dia yang lahir dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita ya. Dia melindungi kita dan si jahat tidak menyukainya. Artinya bacakan lagi di bagian, dan si jahat tidak dapat menjamah. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi artinya ini Rasul Paulus katakan ya, lewat kebenaran firman-Nya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan dia yang lahir dari Allah yang akan melindungi, artinya yang melindungi ya setiap orang-orang yang lahir dari Allah, setiap umat manusia yang lahir dari Allah ya dilindungi, artinya ada yang melindungi, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya si jahat, si iblis tidak dapat menjamah setiap orang yang lahir dari Allah ya, karena ada yang melindungi, yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus yang melindungi ya. Jadi di dalam ayat yang ke-18 sudah jelas dikatakan ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali rohnya itu mereka sudah tidak tertarik lagi dengan dosa, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal duniawi. Oleh sebab itu mereka hanya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya mau hidup di dalam kekudusan. Itulah orang-orang yang lahir dari Allah, yang dilahirkan kembali rohnya ya. Dan si jahat tidak dapat, maksudnya si jahat itu, si iblis tidak dapat menjamah setiap orang yang sudah lahir dari Allah, karena ada yang melindunginya. Dialah Yesus Kristus, Allah Tuhan kita yang melindungi. Amin. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini di ayat yang ke-19 kita mau bacakan lagi. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah ya, firman Tuhan katakan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita tahu bahwa kita semua itu berasal dari Allah. Artinya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan, itu kita tahu bahwa kita itu berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah, yaitu pencipta langit dan bumi ya, dan segala isinya.
dan seluruh dunia, atau artinya seluruh bumi, seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Jadi artinya seluruh dunia itu, seluruh bumi itu orang-orang yang tidak lahir dari Allah, yang tidak datang dari Allah, mereka itu berada di bawah kuasa si jahat. Ini bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak lahir dari Allah, yang tidak datang dari Allah, mereka itu berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kuasa si jahat itu kuasa iblis. Jadi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa kita semua yang lahir dari Allah, ya, ada bersama dengan Tuhan, artinya dilindungi oleh Tuhan, dan dunia, maksudnya seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Kita mau bacakan lagi sekali lagi ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sudah jelas, ya. Jadi dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang menolak Tuhan. Mereka itu berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, bagi kita yang lahir dari Allah, yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, kita harus tetap melekat kepada Tuhan, ya, tinggal di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan, karena dunia berada di bawah kuasa si jahat, si iblis. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, ya, dan kita ada di dalam yang benar. Artinya Rasul Yohanes katakan, ya, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, dan memberikan pengertian kepada kita, mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di ayat yang ke-20 tadi sudah dikatakan jelas, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Dia yang sudah datang, ya, sudah diutus oleh Bapa di surga. Nah, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah, dan telah mengaruniakan datang kepada kita, dan terus bacakan, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan di situ dikatakan dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Artinya Tuhan Yesus yang telah datang, anak Allah, satu-satunya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia telah datang dan mengaruniakan kita pengertian supaya kita mengenal yang benar. Jadi Tuhan Yesus Kristus mau kita semua mengerti dengan benar dan memahami dengan benar, dengan artinya maksudnya kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti dengan benar dan memahami dengan benar. Lalu dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang sudah datang sebagai anak Allah, ya, Dia sudah mengaruniakan kita pengertian agar kita tetap berada di dalam kebenaran, ya, karena itu yang Dia mau, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan oleh
penyesat-penyesat, artinya pengajar-pengajar sesat. Dia mau kita memahami, mengerti dengan benar. Oleh sebab itu dia katakan, dia akan mengaruniakan kita pengertian agar kita tetap ada di dalam kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran itu, ya. Karena kita semua harus ada di kebenaran itu, artinya di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena tanpa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita semua akan berjalan di luar kebenaran itu. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam kebenaran itu, ya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk memakai Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Lalu diteruskan lagi, Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Dia. Dia satu-satunya Allah yang benar, ya, dan kekal. Artinya Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal untuk selama-lamanya, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kekal dan Dia adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Amin. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan, di mana Rasul Yohanes sudah menuliskan kitab ini, ya, 1 Yohanes pasal yang kelima, di mana Rasul Yohanes yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dia sebagai rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan, seperti Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kita mau teruskan lagi ayat 21. ya. Ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi di dalam ayat yang ke-21 kita mau bacakan lagi. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku ini pesan dari Rasul Yohanes untuk kita semua. Dia katakan, ya, anak-anakku, waspadalah terhadap berhala. Artinya dia mau kita berhati-hati, waspada terhadap berhala, yaitu tentang penyesatan ya, atau penyembahan berhala, ya. Di dalam hidup kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya, waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Itu semua pesan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita semua, ya. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat di luar sana, ya, dan juga terhadap berhala-berhala, yaitu pengajaran tentang dongeng-dongeng di luar sana, ya, tentang kepercayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran tentang ramalan-ramalan, itu semua berhala, dan menyembah patung-patung itu juga semua berhala, dan juga masih banyak lagi berhala-berhala yang kita harus waspadai, yang kita harus berhati-hati, ya, karena waspada artinya berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga karena begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang ramalan-ramalan, yaitu menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah binatang-binatang yang tidak masuk akal semua, menyembah pohon, begitu banyak, ya, penyembahan-penyembahan berhala di luar sana. Oleh sebab itu Rasul Yohanes katakan, anak-anakku, ya, waspadalah terhadap berhala, karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus waspada terhadap berhala-berhala, kita harus berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran tentang berhala-berhala, karena begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala, yaitu segala macam berhala yang mereka percayai, sehingga mereka tidak mengenal pencipta mereka yang harus mereka sembah, pencipta mereka yang harus mereka sembah dan puji. Justru mereka tidak
mencari pencipta mereka, justru mereka menyembah berhala-berhala yang akan membinasakan mereka. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya kebenaran. Alkitab satu-satunya buku kebenaran yang harus kita kenal, yang harus kita pegang erat. Firman Tuhan yang harus kita pegang erat, karena firman Tuhan satu-satunya pengajaran yang benar, satu-satunya buku yang mengajar kita tentang kebenaran. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah sehingga kita jatuh kepada pengajaran-pengajaran sesat, yaitu mengajar kita untuk menyembah Allah lain, menyembah ilah lain, di mana Tuhan katakan hanya Tuhan satu-satunya Allah yang harus kita sembah dan kita puji. Kita harus beribadah dan berbakti hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain yang harus kita beribadah dan berbakti, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang harus kita beribadah dan berbakti, dan yang harus kita sembah dan kita puji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita semua diajar oleh firman Tuhan, di mana kita semua harus waspada dengan segala macam yang berhala, dan juga kita harus hidup di mana kita adalah anak-anak yang artinya orang-orang yang lahir dari Allah, datang dari Tuhan. Kita semua lahir dari Allah, kita semua berasal dari Allah, kita semua datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita semua harus hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita semua harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kehendak Bapa di surga, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang sudah menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan boleh menuntun kita dan menegur kita kepada seluruh kebenaran itu, dan memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita di setiap langkah kita, di dalam kehidupan kita, di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus kami sembah dan puji. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus kami beribadah dan berbakti. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menghormati Engkau, kami mau menghargai Engkau, dan kami mau tunduk di bawah kaki-Mu dengan penundukan diri, di mana kami semua menghormati Engkau sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, menghormati Engkau sebagai Bapa di atas segala Bapa, yaitu Bapa di surga, menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang harus kami sembah dan puji. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal tetap dan menuntun kami dan membawa kami bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, dan Tuhan terus ajar kami, pimpin kami di setiap langkah kami Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih Bapa untuk setiap
kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sudah berada di minggu kedua Bapa, di bulan Januari, di tahun yang baru. Terima kasih Bapa, semua itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus tolong kami semua Bapa, agar kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup layak di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan kami, bersihkan kami. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua bangsa dan negara-Mu. Kami juga mau serahkan Bapak California, Los Angeles. Biarlah Tuhan yang mau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada mereka, untuk mengampuni mereka dan membawa mereka untuk bertobat, dan Tuhan selamatkan mereka semua. Berikan mereka kesempatan Bapak untuk boleh datang mencari Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih anugerah-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Bapa, kami juga menserahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan jadi jawaban bagi kami. Dan Bapa, terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga menserahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Selamatkan keluarga-keluarga, selamatkan semua Bapa, umat manusia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great Thou art.
great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. How great thou art. Thank you, Lord. You are so great. What a Savior. Christ my Savior. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed Sunday.